Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Dwi Lutfiana dengan NIM 220607110050. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dengan tema studi kasus Institutional Repository di Perguruan Tinggi Indonesia. Tantangan, implementasi, dan dampaknya. Tema ini dipilih untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana implementasi Institutional Repository atau IR di perguruan tinggi Indonesia dapat menjadi alat strategis dalam mendukung akses terbuka terhadap pengetahuan, serta sebagai penopang reputasi akademik institusi. Beberapa studi kasus dari Universitas Nasional akan ditampilkan untuk memberikan gambaran nyata tentang praktik baik dan tantangan aktual yang dihadapi. Di tengah transformasi digital, akses terhadap ilmu pengetahuan menjadi sangat terbuka. Kampus sebagai pusat pengetahuan tidak lagi hanya mengandalkan perpustakaan fisik. Maka, lahirlah Institutional Repository, sistem digital yang menjadi tulang punggung dalam pelestarian dan penyebaran karya ilmiah. IR berperan dalam mendukung transparansi akademik, peningkatan citasi ilmiah, hingga pemeringkatan kampus di mata dunia. Dalam presentasi ini, saya akan menyampaikan 4 hal penting. Yang pertama, untuk memperkenalkan konsep dan tujuan utama Institutional Repository atau IR dalam konteks perguruan tinggi, sebagai media digital untuk menyimpan, melestarikan, dan menyebarluaskan karya ilmiah Civitas Academica. Yang kedua, untuk mengidentifikasi manfaat langsung dan tidak langsung dari pengelolaan IR, termasuk tantangan teknis, kebijakan, dan SDM yang sering muncul di lapangan. Yang ketiga, menyajikan beberapa studi kasus dari Universitas Nasional yang telah mengembangkan IR, baik yang sudah berjalan optimal maupun yang masih dalam pengembangan awal. Dan yang keempat, yang terakhir, mengajak audiens untuk merefleksikan pentingnya IR dalam era digitalisasi ilmu, serta mendorong partisipasi aktif Civitas Academica dalam pemanfaatan IR. Kita akan lanjut di bagian isi pokok materi. Yang pertama, pengertian Institutional Repository. IR adalah sistem atau layanan digital yang dibangun oleh institusi, khususnya perguruan tinggi, untuk menghimpun, menyimpan, dan melestarikan dan memberikan akses terbuka terhadap hasil karya ilmiah Civitas Academica. Bentuknya bisa berupa skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, artikel jurnal, proceeding, dan karya lainnya. Menurut Sahidi, Institutional Repository dimaksudkan untuk meningkatkan akses terbuka dan visibilitas informasi, agar karya intelektual Civitas Academica dapat diakses lebih luas, sehingga mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan reputasi institusi. Kita akan masuk di tujuan. Tujuan dari implementasian Institutional Repository adalah yang pertama, meningkatkan akses terhadap hasil karya ilmiah yang sebelumnya hanya bisa diakses secara fisik di perpustakaan. Yang kedua, menyimpan dan melestarikan aset intelektual institusi secara jangka panjang dengan format digital. Yang terakhir, meningkatkan visibilitas akademik institusi melalui indeksasi dan pemanfaatan konten ilmiah secara global. Selanjutnya adalah manfaat IR. IR memiliki manfaat sebagai sumber pembelajaran yang sah dan dapat dijadikan rujukan oleh mahasiswa dan dosen tentunya. Dan yang kedua, menunjang proses penulisan ilmiah dan penelitian karena menyediakan referensi yang valid dan terstruktur. Dan yang terakhir, meningkatkan reputasi dan daya saing akademik. Karena karya yang tersimpan dapat dilihat, dikutip, dan dimanfaatkan oleh peneliti dari seluruh dunia. Selanjutnya adalah karakteristik IR. IR memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, bernaung langsung di bawah institusi pendidikan. Yang kedua,
berisi konten ilmiah, bukan populer, dan bersumber dari kegiatan akademik. Yang ketiga, terus berkembang atau kumulatif sesuai dengan volume karya yang dihasilkan. Yang terakhir, dapat diakses secara terbuka atau open access sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas dan bukan hanya kalangan internal. Yang terakhir, kita akan membahas tentang tantangan dan pengelolaan IR. Beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam pengelolaan IR di perguruan tinggi nasional antara lain, yang pertama, belum adanya kebijakan dari pimpinan institusi tentang kewajiban unggah karya ilmiah. Yang kedua, rendahnya partisipasi sivitas akademika, terutama dosen dalam memanfaatkan dan mengisi IR. Yang ketiga, keterbatasan teknologi dan SDM, termasuk pustakawan yang belum sepenuhnya menguasai teknis pengelolaan IR. Dan yang terakhir, isu hak cipta dan plagiarisme, yang membuat beberapa karya tidak dapat dibuka aksesnya secara penuh. Dan kita akan masuk ke studi kasus dari 5 perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama adalah Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM. Sejak 2008, UMM telah membangun IR, namun baru setelah perpustakaan mengambil alih pengelolaan pada 2017. Terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2018. Perpustakaan UMM aktif melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada mahasiswa dan dosen agar lebih memanfaatkan IR. Fungsi IR di UMM bukan hanya sebagai tempat penyimpanan karya ilmiah, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran, unggah mandiri, dan referensi ilmiah. Meski begitu, pemanfaatan IR masih belum maksimal karena sebagian sivitas belum memahami perannya secara menyeluruh. Yang kedua adalah Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Repositori UPI dikelola menggunakan ePrints 3 dan mendukung Axel Full Text melalui layanan Repofos. Penelitian menunjukkan bahwa UPI mengalami peningkatan signifikan dalam penggunaan IR sejak 2021, termasuk lonjakan jumlah pengguna, sesi akses, dan tayangan halaman. Namun, pengembangan IR di UPI masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya kebijakan institusional yang kuat, rendahnya partisipasi akademisi, dan kurangnya sistem kontrol kualitas. Strategi yang dilakukan mencakup kolaborasi internal atau eksternal, pelatihan pengguna, dan penerapan sistem verifikasi konten. Yang ketiga ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau UMY. UMY memanfaatkan IR sebagai sarana untuk menunjang tridharma perguruan tinggi. Perpustakaan melakukan optimalisasi IR melalui media promosi seperti pamflet dan banner, sosialisasi langsung, pemanfaatan media sosial, dan pendidikan literasi informasi. IR dianggap sangat membantu mahasiswa dan dosen dalam menyelesaikan tugas, karya tulis ilmiah, dan kegiatan pengabdian masyarakat. Yang keempat ada Universitas Pancabakti. Perpustakaan UPB telah mengembangkan IR, namun menghadapi kendala seperti sengketa hak cipta atas karya mahasiswa atau dosen, minimnya SDM khusus yang mengolah IR, potensi plagiarisme jika akses tidak terkontrol. Sebagai solusinya, perpustakaan menyusun regulasi formal bersama pimpinan institusi. Sebagai solusinya, perpustakaan menyusun strategi formal bersama pimpinan institusi dan membangun infrastruktur digital yang mendukung sistem IR secara bertahap. Yang terakhir adalah perbandingan antara Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, dan UIN Maulana Malik Ibrahim. Dalam studi multisitus oleh Yudhistira Bagas Pratama di tahun 2018, UIN Maulana Malik Ibrahim telah menerapkan Open Access IR karena adanya SK Rektor. Yang kedua, Universitas Brawijaya belum menerapkan Open Access karena keterbatasan software. Dan yang terakhir,
Universitas Negeri Malang belum menerapkan karena masalah perlindungan data. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pimpinan memegang peranan krusial dalam keberhasilan IR. Saran yang diberikan antara lain perlunya sistem keamanan dan penggunaan alat cek plagiarisme seperti Turnitin. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa institusional repositori merupakan instrumen vital dalam mendukung pengelolaan, pelestarian, dan diseminasi ilmu pengetahuan di era digital. IR memungkinkan keterbukaan akses terhadap karya ilmiah yang selama ini tertutup, sekaligus berfungsi sebagai indikator reputasi akademik. Namun, pengelolaan IR di perguruan tinggi Indonesia masih diwarnai tantangan kebijakan, teknologi, SDM, dan tentunya hak cipta. Beberapa perguruan tinggi yang berhasil mengembangkan IR seperti UPI, UMM, dan UIN Malang menunjukkan bahwa keberhasilan sangat bergantung pada dukungan kebijakan pimpinan, kerjasama antar unit, serta kesadaran dan partisipasi pengguna. Dan dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa institusional repositori adalah instrumen penting dalam mendukung keterbukaan pelestarian dan distribusi ilmu pengetahuan. Ia juga menjadi indikator reputasi dan transparansi akademik. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kebijakan kampus yang mendukung, SDM yang kompeten, teknologi yang adaptif, dan partisipasi aktif seluruh sivitas. Dan yang terakhir ada refleksi. Agar IR dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh sivitas akademika dan masyarakat luas, maka diperlukan yang pertama, kebijakan wajib unggah karya ilmiah. Yang kedua, sosialisasi berkelanjutan kepada mahasiswa dan dosen. Yang ketiga, peningkatan kapasitas teknik pustakawan dan pengelola IR. Yang keempat, pemanfaatan teknologi, open source, dan interoperabilitas metadata. Mari kita dorong bersama untuk kebijakan wajib unggah, sosialisasi dan perhatian rutin, peningkatan kapasitas pustakawan, serta pemanfaatan teknologi open source seperti ePrints atau DSpace. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.